Halo sahabat Pesona Indonesia. Kali ini Pesona Indonesia hadir dari TVRI Stasiun Sumatera Selatan masih dalam suasana perayaan Cap Gome yang ada di kota Palembang, tepatnya berada di Pulau Kemaro. Pulau Kemaro merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi, terletak di sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Di tempat ini terdapat sebuah kelenteng yang dibangun sejak tahun 1962 yang bernama Kelenteng Hoc Ching Bio atau Fu Cheng Miao. Di depan kelenteng terdapat makam Tan Bun An dan Siti Fatimah yang berdampingan. Kisah cinta mereka berdualah yang menjadi legenda terbentuknya pulau ini. Nah, sahabat pesona, di pulau inilah perayaan Cap Gome diselenggarakan. Cap Gome merupakan hari ke-15 dan terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek di seluruh dunia. Istilah ini berasal dari dialek Hokkien dan secara harafiah berarti hari ke-15 dari bulan purnama. Cap artinya 10, Go artinya 5, Me artinya malam. Ini berarti masa perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung selama 15 hari. Rangkaian perayaan Cap Gome itu sendiri dimulai dari 1 malam sebelum Tahun Baru Imlek. Biasanya diadakan makan malam bersama keluarga. Makan malam pada malam Tahun Baru Imlek merupakan hal yang paling dinantikan dan momen berarti bagi keturunan Tionghoa dalam setiap pergantian tahun. Pada malam itu, setiap anggota keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Makan malam ini disebut dengan Tuan Yuan Fan. Ini merupakan makan malam terakhir di tahun berjalan. Makanan-makanan yang dihidangkan pun beraneka ragam. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, steamboat, soun, mie goreng, ayam, udang, daging, ikan, telur rebus, dan kue apem. Malam Imlek adalah malam yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga besar. Karena malam itulah semua keluarga besar yang datang dari luar kota, yang kembali ke rumah masing-masing, mereka berkumpul bersama keluarganya. Di situ mereka akan makan malam bersama, saling introspeksi, saling refleksi diri bahwa apa yang telah mereka lakukan selama 1 tahun atau mereka tidak pernah pulang, disitulah mereka saling memaafkan. Persatuan, kemudian silaturahmi antar keluarga, baik kakak saudara yang jauh dari perantauan, mereka saling bercengkrama, bersendau gurau. Itu momen-momen yang sangat luar biasa sekali. Hanya 1 tahun sekali itu mereka berkumpul. Untuk hari-hari biasa mungkin mereka berkumpul juga tidak akan senikmat malam tahun baru itu. Jadi malam inilah malam Xinjia, kalau kita menyebutnya malam Xinjia, itu adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga besar. Makanan yang disajikan pada malam Imlek itu juga banyak sekali makanan-makanan yang mengandung filosofi, seperti mie dengan telur yang dibungkus dengan pewarna merah. Mie ada filosofi juga bahwa mie maksudnya adalah kalau kita makan mie tahun itu kita akan panjang umur, dan telur merah akan mempunyai makna kemakmuran dan rezeki kita bulat seperti telur. Ada anggapan bahwa makan mie juga punya cara khusus, tidak sembarangan makan mie. Jadi mie itu kalau kita makan itu harus terus sampai ujung mie tersebut, jadi tidak boleh digigit terputus. Kenapa tidak boleh digigit putus? Karena ada anggapan kalau kita menggigit putus mie tersebut akan memutus kita punya rezeki.
Jadi ini adalah tradisi-tradisi yang dari dulu sampai sekarang itu dipegang oleh orang Tionghoa. Dan buah-buahan juga banyak yang disiapkan seperti jeruk. Jeruk, karena lafal jeruk itu cie, itu berarti kita ada rezeki. Kemudian apel, kita juga mau hidupnya tentram. Kemudian ada satu lagi buah pir abadi. Jadi kalau 3 buah itu digabung jadi satu, kita mau hidupnya rezekinya panjang, rezekinya makmur, kemudian aman dan abadi sepanjang tahun. Jadi filosofi itu kuat mengakar sekali bagi kehidupan orang Tionghoa. Banyak lagi makanan-makanan lain. Ya seperti misalnya ada lagi buah-buahan seperti nanas, kue apem yang sifatnya mengembang. Kita juga mau rezeki kita berkembang. Jadi itulah makanan-makanan khas yang ada di malam tahun baru. Dan malam tahun baru Imlek inilah momen bahagia itu terpancar dari raut wajah anggota keluarga. Karena pada malam ini juga ada pembagian angpau. Angpau dalam bahasa Tionghoa disebut Hong Pao yang berarti amplop merah. Ucapan kata angpau merupakan dialek suku Hokkien dan menjadi populer di Nusantara. Budaya pemberian angpau menjadi turun-temurun, diberikan kepada anak-anak pada malam sehari sebelum tahun baru Imlek. Saat ini, makna pemberian angpau sudah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Para orang tua memberikan angpau kepada anak-anak yang belum menikah dengan tujuan di tahun yang akan datang akan mendapatkan berkah dan kesejahteraan serta jodoh. Sehabis makan malam bersama, ada juga kebiasaan malam itu juga orang tua akan membagikan angpau. Nah, tradisi ini sebagian juga masih dilakukan, ada juga keesokan harinya pada saat mereka sincia, besok hari pada tanggal 1. Nah, pembagian angpau ini orang tua akan membagikan angpau kepada anak-anaknya. Anak-anaknya sambil bersojah mengepalkan tangan kepada orang tuanya, mengucapkan selamat hari raya Imlek Kong Si Facai kepada orang tua, dan orang tuanya akan menyerahkan membagi angpau kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anak yang sudah menikah, dia akan memberikan angpau kepada orang tuanya. Jadi kebiasaan itu akan dilakukan malam itu. Kenapa ada kebiasaan dilakukan pada malam itu? Karena disitulah malam itu mereka semuanya berkumpul di dalam satu ruangan besar, dalam satu keluarga yang besar. Karena kalau mereka besok paginya bagi-bagi angpau, kesannya juga mungkin agak sedikit ini, karena masing-masing keluarga yang sudah menikah, mereka akan mengurus rumah tangga mereka sendiri-sendiri. Jadi kesan ramenya itu tidak ada lagi. Jadi memang situlah silaturahmi, kumpul bersama dengan pembagian angpau, itu yang sangat menarik sekali. Setelah makan malam bersama keluarga, dilanjutkan dengan sembahyang di kelenteng yang ada di daerah 10 Ulu, tepatnya di kelenteng Chandranadi. Di kelenteng ini telah dipenuhi umat yang ingin melakukan sembahyang jelang tahun baru Imlek. Asap hyo atau dupa pun memenuhi seisi ruangan yang ada di dalam kelenteng Chandranadi ini. Dengan nuansa pakaian yang serba merah, umat yang bersembahyang khusyuk memanjatkan doa dan ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Tahun baru Imlek pun tiba. Tradisi silaturahmi antar keluarga, tetangga dan kerabat pun dilakukan. Kalau di Palembang biasanya disebut dengan Sanjo. Tradisi ini memang tidak hanya dilakukan saat Hari Raya Imlek, melainkan juga dilakukan saat perayaan Idul Fitri. Tetapi dalam Imlek, Sanjo ini atas dasar pemikiran dengan saling mengunjungi akan mendapatkan rezeki baru. Hanya di momen seperti Imlek inilah mereka yang jarang berjumpa karena kesibukan masing-masing memilih jatah libur dan dimanfaatkan untuk saling berkunjung ke rumah teman-teman.
Sanjo Imlek juga termasuk kearifan lokal yang memang harus dipertahankan untuk kita dapat mengenal dan memahami satu sama lain. Tradisi Sanjo ini juga tidak harus dilakukan hanya sesama orang Tionghoa. Momen ini pastinya akan menyenangkan sebab rumah mereka ramai didatangi oleh orang untuk berbagi kebahagiaan bersama. Dan biasanya disuguhi beraneka ragam makanan. Pempek tetap menjadi primadona. Di hari raya Imlek biasanya kita ada tradisi Sanjo. Nah, tradisi Sanjo ini biasanya dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antar kerabat dan teman-teman. Pada tanggal 9 bulan 1 penanggalan Imlek, orang Tionghoa terutama suku Hokkien melakukan upacara sembahyang Ching Tien Kung atau dalam dialek Hokkien disebut King Thi Kong, yang berarti sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kalangan orang Tionghoa di Indonesia, sembahyang ini dikenal dengan sebutan sembahyang Tuhan yang dilakukan dengan penuh hikmat. Upacara sembahyang ini termasuk salah satu rangkaian upacara pada pesta Tahun Baru Imlek atau musim semi yang berlangsung selama 15 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan 1 penanggalan Imlek. Di Wihara Pratnya-Santi, sembahyang Ching Tien Kung juga dilaksanakan, dipimpin oleh seorang biksu yang bernama Hui Chen dan didampingi oleh 4 orang biksu dan biksuni. Sembahyang Ching Tien Kung atau King Thi Kong ini dipandang terpenting dalam rangkaian upacara Tahun Baru Imlek karena merupakan kunci dan penentu semua langkah kehidupan bagi seluruh anggota keluarga di tahun yang akan dijalani. Sembahyang ini disebut juga sembahyang tebu. Tebu yang masih utuh melambangkan hidup manusia, bahwa kesuksesan seseorang harus dibangun dengan akar yang kuat melalui berbagai rintangan dan pengalaman hidup sampai tercapainya kesuksesan. Di dalam King Thi Kong ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Ada yang memakai persembahan dengan sepasang tebu. Konon ceritanya kenapa mereka memakai persembahan sepasang tebu adalah pada saat itu dari Manchu, dari prajurit-prajurit Manchu itu dia menyerang satu provinsi Fujian yang satu-satunya belum mereka taklukkan. Pada saat mereka menyerang daerah Fujian, mereka mendapat perlawanan yang sangat sengit dari rakyat-rakyat Fujian. Akhirnya mungkin rakyat Fujian terdesak dan mereka melarikan diri di satu perkebunan tebu. Mereka bersembunyi di sana dan pada hari ke-9 mereka keluar karena orang-orang Manchu sudah lari. Mereka keluar, pulang ke rumah masing-masing, kemudian mereka sujud syukur kepada Thi Kong bahwa mereka sudah diselamatkan. Jadi tebu itu bagi mereka, bagi orang-orang Hokkien itu merupakan tanaman yang banyak membantu mereka dari kematian, dari faktor serangan orang-orang Manchu. Pada saat persembahan King Thi Kong, mereka akan memotong sepasang buah tebu yang diambil dari akar sampai ke ujung daunnya. Kenapa dia ngambil utuh? Karena ada simbol-simbol, ada filosofi-filosofi yang kuat sekali di dalam tebu itu tersendiri. Dari akar itu menunjukkan bahwa kalau kita mau berhasil, kita harus mempunyai akar yang kuat. Kemudian dengan ruas-ruas tebu itu menunjukkan bahwa karier kita tuh akan dimulai dari ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga, sampai dengan ujung daun akan menuju satu keberhasilan. Kita juga lihat tebu, dia tidak akan menjulang tinggi kalau akarnya tidak mengikat kuat di dalam tanah. Setelah dia menguat di dalam tanah, dia akan melebar, akan berkembang biak ke samping dengan ruas-ruas yang lebih banyak. Jelang perayaan Cap Gome,
Untuk memudahkan warga yang ingin menuju ke Pulau Kemaro, disiapkan pula jembatan. Jembatan ini dibuat dengan cara menyusun 6 buah kapal ponton dan 2 buah lamdor yang memiliki panjang total 194 meter, dengan masing-masing ponton memiliki panjang 30 meter, ditambah lamdor sepanjang 7 meter, membentang dari dermaga gudang pabrik tepung menuju Pulau Kemaro. Sehingga warga yang menggunakan kendaraan dan ingin menuju Pulau Kemaro dapat langsung menyeberang menggunakan jembatan tersebut hanya dengan berjalan kaki. Pada perayaan Cap Gomeh kali ini bertepatan pula pada proses sembahyang kepada Dewa Laut, di mana sembahyang kepada Dewa Laut ini biasanya diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Ritual sembahyang kepada Dewa Laut bertujuan untuk mengucap syukur dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk melindungi aktivitas yang diselenggarakan di Pulau Kemaro, baik aktivitas di darat maupun di sungai, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses sembahyang ini pun disediakan berbagai makanan, di antaranya berupa mie goreng, bihun goreng, aneka makan daging kambing, buah-buahan, sayur-sayuran, kue, dan lain sebagainya. Dipimpin oleh seorang rohaniwan Tridharma, makanan-makanan tadi pun dilarung ke Sungai Musi satu persatu. Ada tradisi tahunan 5 tahun sekali, di mana pada saat perayaan Cap Gomeh nanti, perayaan Cap Gomeh itu kita ada upacara ritual 5 tahunan. Panitia akan melakukan upacara sembahyang kepada Dewa Naga Laut. Dewa Naga Laut kita akan sembahyang di dermaga di Tongkang. Di Tongkang itu 5 tahun sekali. Tidak hanya jembatan kapal ponton yang disediakan untuk menuju Pulau Kemaro, kapal tongkang juga disiapkan panitia untuk mengangkut umat dan pengunjung. Perjalanan kapal tongkang ini dimulai dari kawasan 16 Ilir samping jembatan Ampera menuju Pulau Kemaro. Perjalanan ini cukup mengasihkan karena tongkang yang berjalan menyusuri Sungai Musi sambil menikmati semilir angin. Kapal tongkang pun melewati jembatan Musi 4 yang membentang dari atas Sungai Musi, dari hilir ke hulu. Di Cap Gomeh, perayaan Cap Gomeh, tongkang-tongkang yang datang dari 16 Ilir mengangkut penumpang itu kurang lebih 20 tongkang. Di mana satu tongkang itu bisa mengangkut kurang lebih 100 sampai 200 orang. Mulai dari jam 5 sore pada saat perayaan Cap Gomeh itu dimulai, jam 5 sore sampai besok sorenya. Jadi mereka tongkang tusuk akan mengangkut penumpang hilir mudik dari dermaga Hong Tiong Bio, Kelenteng di 16 Ilir sampai ke Hoc Cheng Bio di Pulau Kemarau. Perayaan Cap Gomeh atau dalam bahasa Tionghoa disebut dengan Yuan Xiaojie diadakan setiap bulan pertama hari ke-15 penanggalan Imlek. Cap Gomeh adalah puncak acara peringatan datangnya musim semi atau tahun baru Imlek. Perayaan Cap Gomeh tidak hanya diadakan di negeri Tiongkok, tetapi hampir di seluruh dunia. Dahulu, orang menyebut kata Ye yang artinya malam dengan kata Xiao. Maka dari itu, untuk menyebut bulan purnama yang pertama di tahun baru disebut dengan Yuan Xiaojie. Secara resmi, perayaan Cap Gomeh sudah ada sejak zaman Han Wei, sekitar 1900 tahun yang lalu. Ketika Cap Gomeh, tanpa adanya barongsai dan liong, rasanya tidaklah komplit. Kata barongsai bukan berasal dari Tiongkok, tapi merupakan paduan dari kata barong yang merupakan bahasa Bali
dan kata sai yang artinya singa dalam dialek Hokkien. Barongsai adalah simbol kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Sedangkan Leong dianggap sebagai simbol kekuasaan atau kekuatan. Perayaan Cap Gome di Pulau Kemarau dapat pula kita nikmati berbagai aneka jajanan dan permainan anak. Dengan luas kurang lebih 32 hektar, Pulau Kemarau mampu menampung puluhan ribu pengunjung yang makin malam makin memadati pulau ini. Pertunjukan wayang orang pun disuguhkan untuk menambah kemeriahan malam perayaan Cap Gome di pulau ini. Pada kesempatan Cap Gome ini, saya juga berharap semoga persatuan dan kesatuan tetap kita pelihara dengan baik, hindarin konflik satu sama lain. Harapan kita semua, kita tetap bisa bersatu, saling menjaga, saling mengasuh, saling menghormatin. Toleransi satu sama lain harus kita tingkatkan setiap tahun. Karena dengan toleransi akan mempererat kita satu sama lain. Nah, sahabat pesona Indonesia, inilah Indonesia kita. Indonesia yang penuh akan kekayaan suku, budaya, tradisi, dan agama. Bersatu menjadi satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Akulturasi budaya tercipta di sini, dan ini merupakan bukti kebinekaan. Tanpa memandang perbedaan, berbaur menjadi satu karena kita Indonesia.